lanjutkan, monggo Bapak-bapak bisa maju ke depan biar lebih dekat, lebih jelas, ya. Monggo maju lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, para ummahat dan para akhwat, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita. Tadi sampai di mana, Pak? Sampai rohnya orang kafir diazab di alam barzakh, ya. Kita insyaallah mulai bahas, ya, monggo. Cek, ya. Kita mulai masuk pembahasan alam barzakh, ya. Kalau kita berbicara tentang alam barzakh, maka alam ini adalah alam yang lebih luas, lebih kompleks, dan lebih lama dibandingkan alam dunia ini. Kalau kita melihat di dunia ini saja, ada begitu banyak gambaran kehidupan di atas muka bumi yang jauh berbeda. Mulai dari daerah metropolitan penuh dengan gedung-gedung, sampai hutan belantara, sampai padang pasir, sampai daerah kutub utara, kutub selatan yang penuh dengan es. Itu saja sudah begitu banyak gambaran kehidupan di atas muka bumi ini. Ya, boten, Pak? Begitu kompleks, ya. Kita hanya hidup di dunia ini sebentar. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70. Di dalam hadis Imam Ibnu Majah, baginda Rasul menyebutkan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku, kata Nabi, antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang melewati batas 70 tahun. Beliau sendiri umurnya berapa, Pak? 63 tahun, ya, 63 tahun. Ini saja hitungan Hijriah atau Masehi. Hijriah. Kalau dimasehikan lebih pendek lagi, ya. Beliau hidup di atas muka bumi 63 tahun Hijriah. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam hidup di alam barzakh berapa tahun? Berapa tahun, Pak? Semenjak beliau meninggal sampai sekarang sudah berapa? Beliau meninggal tahun ke-10 Hijriah. Sekarang 1444, berarti sekitar 1434 tahun yang lalu hidup di alam barzakh. Sedangkan hidup di dunia hanya sebentar. Jadi kalau kita bahas alam barzakh, ini alam yang lebih luas, lebih kompleks, lebih panjang dibandingkan alam dunia ini. Maka gambaran orang yang meninggal dunia, alamnya itu adalah alam barzakh. Rohnya ada di alam barzakh, alam yang berbeda dengan alam kita ini. Dan para arwah di alam barzakh ini secara umum terbagi dua. Ada yang mendapatkan nikmat kubur, ada yang mendapatkan siksa kubur.
Ada berapa Pak? Ada 2 ya. Kemudian nikmat kubur ini pun bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisi amalnya ketika di dunia. Dan azab kubur ini para ulama membagi 2. Ada azabun daimun dan ada azabun munqati'. Pertama azabun daimun, azab yang terus-menerus diazab. Ya, azab yang terus-menerus tidak berhenti. Ini buat siapa? Buat orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir yang mereka tidak beriman kepada Allah akan terus berada di dalam azab kubur. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Contoh yang sangat jelas yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran tentang Fir'aun. Fir'aun yang ya, di zaman Nabi Musa alaihissalam, Ramses kedua yang sekarang muminya ada di museum ya. Ini dia semenjak mati di hari ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala sampai hari ini dan sampai nanti hari kiamat selalu di dalam azab kubur, azab yang pedih. Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Ghafir ayat 45 dan 46. Surat apa? Ghafir ayat 45 dan 46. Allah Ta'ala firmankan, ini di penggalan terakhir dari ayat 45, wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Fir'aun dan bala tentaranya, pengikut-pengikutnya yang ikut dalam rangka kezaliman, mereka dikepung dengan azab yang buruk. Apa bentuknya? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu diperlihatkan kepada mereka setiap pagi dan setiap sore. Seperti tadi disebutkan sebelumnya ya, dibukakan pintu neraka, kemudian panasnya sudah terasa dan kengerian dan kedahsyatan neraka sudah tergambar. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Bayangkan Pak, Fir'aun itu dia bertahta berapa ratus tahun sih? Kan cuma puluhan tahun. Dia hidup juga cuma berapa tahun di bumi, di atas muka bumi. Kemudian setelah mati, sejak dia meninggal sampai sekarang, sampai hari kiamat, berapa ribu tahun? Ya apa enggak? Itu di dalam azab kubur. Kemudian nanti di hari kiamat, wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Dan ketika kelak hari kiamat itu telah datang, Allah Ta'ala firmankan kepada para malaikat, adkhilu, masukkanlah ala fir'auna, Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, asyaddal azab, azab yang pedih, yang lebih pedih dibandingkan azab di alam barzakh itu. Jadi roh itu ada 2 kondisi, nikmat atau azab. Nikmat bertingkat-tingkat, azab itu ada azab yang kekal seperti orang-orang kafir, dan yang kedua azabun munqati', azab yang akan selesai, azab yang akan terputus. Itu bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman akan selesai. Jadi ketika orang yang muslimah beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam punya dosa, maka ketika dosa itu belum hapus sampai dia meninggal dunia, akan diazab di alam barzakh untuk menghapus dosa-dosanya. Ketika dosanya sudah selesai, dosanya sudah habis, maka azab tadi akan berubah menjadi nikmat ya.
Bagaimana dosa-dosa itu bisa terhapus? Ada banyak sekali sebab, tapi mungkin di lain pembahasan ya. Di antaranya karena amal soleh yang terus berjalan ya, dia punya ilmu yang bermanfaat, punya amal jariah, sedekah jariah, punya anak soleh yang mendoakan ya, dan ada doa dari kaum muslimin yang sampai kepada dia, yang akhirnya terus meringankan azabnya sampai akhirnya berubah menjadi nikmat kubur. Sampai di sini ada gambaran dua kelompok besar ini yang berada dalam nikmat, berada dalam azab. Kalau arwah yang berada di alam kubur itu diazab, maka mereka terpenjara, tidak bisa kemana-mana. Bentuknya macam-macam. Ya, ini dalam hadis yang cukup panjang, Nabi SAW diajak oleh dua malaikat Jibril dan Mikail untuk melihat gambaran azab-azab kubur. Ada yang berenang-renang di sungai darah, dilempari dengan batu, itulah pemakan riba. Ada yang di dalam bangunan seperti tungku, ketika di bawah itu ada api yang menyala-nyala. Setiap apinya menyala mereka berteriak-teriak dan tidak berpakaian, di situ dikumpulin jadi satu, diobong bareng-bareng. Siapa mereka? Para pezina, dikumpulkan dengan para pezina. Ya, ada yang dia orang yang melalaikan sholat, maka kepalanya dipecah dengan batu. Bentuknya macam-macam. Itu baru sebagian kecil. Karena sekali lagi tadi kaidahnya sudah kita jelaskan, gambaran alam barzakh itu begitu luas, begitu banyak. Itu hanya sebagian kecil, bukan hanya itu tok. Jelas ya Pak? Seperti contoh di dunia ini kan pekerjaan ada mulai dari presiden ya, sampai yang biasa ya, pedagang kaki lima, bakul cilok, bakul some ya, yang bersih-bersih pinggir jalan, itu kan macam-macam, banyak sekali. Itu gambaran kehidupan dunia beragam. Maka gambaran alam barzakh lebih beragam lagi, di akhirat lebih beragam lagi, alam yang lebih luas lagi. Dan nikmat kubur ini juga beragam. Nah, arwah yang berada di dalam nikmat, maka mereka ini akan ya bisa bertemu antara satu dengan yang lainnya. Dan para ulama menyebutkan ada beberapa tingkatan. Tingkatan para nabi dan rasul, tingkatan syuhada ya, tingkatan orang-orang soleh, kemudian orang-orang yang biasa. Ini tingkatannya berbeda-beda. Secara umum orang-orang yang beriman yang mendapatkan nikmat itu berada di berada di tempat yang namanya illiyin. Kalau yang kafir di dalam sijjin. Ya. Dan secara umum ya, kalau para nabi dan rasul di a'la illiyin, illiyin yang paling atas. Kemudian para syuhada dan orang-orang soleh, dan secara umum ini mereka bisa bertemu satu dengan yang lain. Bahkan ada hal yang unik ya, kalau kita bahas terkait roh, itu ada kitab yang fenomenal para jamaah yang dirahmati Allah. Cuma waktu kita terbatas ini, kita mungkin singkat saja ya. Ada kitab yang fenomenal yang disebutkan, dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kitab itu ada yang tahu kitab apa? Kitab yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim terkait roh, judulnya apa? Angkat tangan, monggo Pak. Mana? Tidak ada? Pas semua? Nggak ada ini? Kitab apa namanya Pak? Kitab Roh ya. Nggak ada yang dapat hadiah ini.
Ya. Kitabur Ruh ini kitab yang sangat fenomenal, yang membahas tentang roh dan luar biasa. Beliau membahas dengan detail tentang roh tadi. Nah, kaidahnya secara umum beliau menjelaskan begini, ya. Saya bacakan kaidahnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, ya, di dalam surat An-Nisa ayat 69, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama para nabi dan rasul, siddiqin, syuhada dan solihin. Ya. Nah, beliau menyebutkan setelah membahas ayat ini, wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baik pendamping. Beliau menyebutkan wa hadhil ma'iyyatu, dan kebersamaan ini, kebersamaan ma'iyyah, kebersamaan maksudnya bersama para nabi, bersama para siddiqin, para syuhada, para solihin, itu namanya apa? Kebersamaan. Hadhil ma'iyyatu, kebersamaan ini, thabitatun, itu tetap ada, benar. Fid dunya, di dunia, wa fidaril barzakh, dan di alam barzakh, wa fidaril jaza, dan di negeri pembalasan, yaitu di akhirat. Kebersamaan ini di 3 alam, alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Wal mar'u ma'a man ahabba fi hadhihi duri thalatha, dan seseorang akan bersama yang mereka cintai di 3 negeri ini. Makanya Pak, kebersamaan itu di 3 negeri ini sama. Orang yang soleh ketemu dengan orang yang soleh di dunia. Tidak hanya di dunia, kita kumpul bareng tujuannya apa Pak? Kita mau nonton bareng, apa ngopi bareng, apa nonton bola bareng, atau ngaji bareng? Ngaji bareng ya Pak, sekalipun anak sing wis mulai ngantuk, ora apa-apa Pak. Monggo wudu malih yang sudah ngantuk. Tujuan kita sama-sama mencari ridho Allah, akan ketemu di sini. Kalau yang mau nonton bola bareng ya ketemu, mau nonton film bareng ya ketemu di bioskop, ya apa enggak? Yang mau joget bareng ketemu di diskotik, ketemu akan. Al arwahu junudun mujannadah, kata Nabi. Roh itu ya seperti tentara yang berbaris-baris. Kalau ada kesamaan akan ketemu dan akan akrab. Tidak hanya di dunia, kata Imam Ibnul Qayyim, di alam barzakh juga sama, di alam akhirat juga sama. Orang soleh ketemu orang soleh, orang nakal ketemu orang nakal, di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Subhanallah. Ini. Dan Allah izinkan mereka untuk ketemu satu sama lain. Dan secara umum, rohnya orang-orang yang beriman itu Allah akan jadikan roh itu seperti burung yang dia terbang di surga. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasa'i, hadis ini sahih dari sahabat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innama nasamatul mu'mini ta'irun fi syajaril jannah hatta yab'athahu Allahu azza wa jalla ila jasadihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya rohnya orang yang beriman itu laksana burung atau menjadi burung. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah rohnya itu laksana burung yang dia bisa terbang ke sana kemari, atau memang Allah jadikan bentuknya seperti burung yang terbang bebas ke sana kemari, terbang bebas di antara pepohonan surga dan makan dari buah-buahan surga. Hatta yab'athahu Allahu azza wa jalla ila jasadihi yaumal qiyamah, sampai Allah kembalikan roh tadi ke jasadnya kelak pada hari kiamat. Dan sampai di sini ada gambarannya. Jadi tadi kan setelah
diberikan nikmat kubur, dilapangkan kuburnya, ditemani rohnya, ditemani amal solehnya. Bisa jadi setelah itu Allah biarkan atau berikan kesempatan bagi mereka untuk untuk berkelana, berselancar di alam barzakh yang begitu luas. Termasuk bagian dari itu adalah diizinkan ke surga. Dan yang unik, roh-roh tadi kan ketemu, para nabi dengan rohnya para nabi, para siddiqin dengan para siddiqin, para syuhada dengan para syuhada, para solihin dengan para solihin, sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Tapi Allah izinkan mereka untuk saling bertemu. Bahkan Imam Ibnul Qayyim menyebutkan mungkin bertemu rohnya orang yang meninggal dengan rohnya orang yang tidur. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 42. Ini saya pengen jelaskan, tetapi waktunya ini masih panjang ya. Kita singkat saja. Allah Ta'ala firmankan di surat Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qadha 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah mewafatkan orang-orang yang mati dan mewafatkan orang-orang yang belum mati ketika dia tidur. Jadi disebutkan dua wafat. Wafat kubro yaitu kematian, dan wafat sugro yaitu tidur. Makanya tidur itu temannya kematian. Nabi sabdakan di hadis yang lain, an-naumu akhul maut wa la yanamu ahlul jannah. Tidur itu temannya kematian, maka ahli surga tidak tidur. Jadi tidur itu wafat sugro, wafat kecil. Makanya kalau kita mau tidur, doanya gimana Pak? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Bukan aku tidur, aku mati. Karena mati yang kecil. Doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita dimatikan olehnya, dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Nah, dua wafat ini roh itu sama-sama diambil. Cuma orang yang mati itu fayumsikul lati qadha 'alaihal maut. Allah tahan rohnya orang yang sudah ditetapkan kematian, tidak dikembalikan. Adapun yang belum ditakdirkan mati dikembalikan. Wa yursilul ukhra. Kapan? Sampai kapan? Ila ajalin musamma. Dilepaskan roh yang diizinkan masih hidup sehingga dia bangun. Sampai kapan? Ila ajalin musamma. Sampai waktu yang Allah tetapkan. Inna fi dzalika, dan dalam kejadian ini, kejadian tentang roh, tentang tidur, tentang kematian, la ayatin liqaumi yatafakkarun. Terdapat tanda-tanda yang agung bagi orang-orang yang berfikir. Nah, para ulama menjelaskan ketika tidur tadi itu kan, tidur itu mimpi ada tiga. Mimpi dari Allah, mimpi dari syaitan, dan mimpi dari endapan pikiran. Kita jelaskan singkat. Mimpi yang dari Allah adalah mimpi yang baik. Mimpi yang dari Allah adalah mimpi yang baik. Di antara mimpi yang baik tadi, itu Allah izinkan rohnya orang yang sudah mati ketemu dengan rohnya yang masih hidup saat tidur. Sebagaimana pertemuan di dunia adalah atas izin Allah dan takdir Allah, pertemuan di alam barzakh dan pertemuan di alam akhirat juga atas izin Allah. Nyambung Pak? Connect, sehingga Allah izinkan rohnya ketemu. Ada manusia yang mimpi bertemu Nabi, berarti betul-betul ketemu rohnya Nabi. Cuma tinggal nanti dilihat, itu yang dilihat persis seperti rohnya Nabi, seperti Nabi betul apa tidak. Harus persis seperti ciri-ciri Nabi yang ada di kitab-kitab sirah. Begini-begini ciri-cirinya, hidungnya mancung, dahinya lebar, mukanya bulat, giginya seperti mutiara yang putih bersinar,
tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, ya, jenggotnya lebat, dan uban di jenggot ini jumlahnya belasan. Sebagian sahabat menyebutkan 17. Itu ciri-ciri ini yang tidak bakal mungkin bisa ditiru oleh syaitan. Saya mimpi ketemu Nabi, jajal ciri-ciri kepriwe, pesek wudu kue, demit paling ketemunya demit kue ngaku-ngaku Nabi. Saya ketemu Nabi, jajal jenggote putih kabeh, bukan, itu bukan Nabi, itu jin paling ngaku-ngaku Nabi. Saya ketemu Nabi, bagaimana wajahnya, mukanya lonjong, bukan Nabi, jelas bukan. Nah, jadi nggak semua orang mimpi ketemu Nabi langsung oh iya dikasih amalan begini langsung diamalkan, ini dari Nabi. Belum tentu. Banyak orang bodoh, ya, orang-orang yang mencari pangsit apa wangsit? Pangsit, ya. Enakan pangsit ya daripada wangsit. Itu dikelabi sama syaitan di alam mimpi. Ya, seperti itu. Nah, bisa ketemu Nabi dan bisa ketemu orang yang sudah mati. Dan ini kisah-kisah ini banyak sekali disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di Kitabur Ruh. Banyak sekali, ya. Ini mau saya kisahkan tapi kayaknya waktunya singkat saja, ya. Jadi contohnya Imam Abdullah bin Mubarak itu teman dekatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam Kitabur Ruh, ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri meninggal duluan. Kemudian Imam Ibnul Mubarak mimpi ketemu dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri karena teman dekat. Tanya Imam Ibnul Mubarak, ya. Imam Ibnul Mubarak ini mengatakan, "Ra'aitu Sufyan Ats-Tsauri fin naum." Aku melihat Sufyan Ats-Tsauri di dalam mimpi. Faqultu lahu, kemudian aku tanya kepada beliau, "Ma fa'alallahu bik?" Apa yang Allah perlakukan kepada engkau? Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri menjawab, ya, laqitu Muhammadan wa hizbahu. Aku bertemu dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan golongannya. Para sahabat, para nabi dan rasul bareng di sana. Subhanallah. Enggak selang lama Abdullah bin Mubarak juga meninggal. Temannya Abdullah bin Mubarak namanya Sokhr ibn Rashid. Sekarang yang cerita Sokhr bin Rashid ketemu Abdullah bin Mubarak, padahal Abdullah bin Mubarak sudah meninggal. Ya, Sokhr ibn Rashid mengatakan ra'aitu Abdullah ibn al-Mubarak fi naumi ba'da mautih. Aku mimpi ketemu Abdullah bin Mubarak, ya, di dalam mimpi setelah dia meninggal. Dengan Sufyan Ats-Tsauri duluan mana meninggalnya? Sufyan Ats-Tsauri, baru Abdullah bin Mubarak. Nah, Sokhr ibn Rashid bertanya, "Fakultu alaysa qad mitta?" Bukankah kamu sudah mati wahai Abdullah bin Mubarak? Bala, benar aku sudah mati. Maka Sokhr ibn Rashid mengatakan, "Fama sana'allahu bik?" Apa yang Allah perbuat atas dirimu? Ya. Maka dia menjawab, "Ghafaroli maghfiratan ahatat bi kulli dzanbin." Allah mengampuniku dengan ampunan yang meliputi seluruh dosa. Qultu, Sokhr ibn Rashid bertanya, ya, tanya kembali, "Fa Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana dengan sahabatmu Sufyan Ats-Tsauri yang duluan meninggal sebelum engkau?" Ya, maka Abdullah bin Mubarak menjawab, ya, bah itu kalau istilah kita apa ya, jos mantep gitu ya. Nah, apa jenis jos gandos apa kalau bahasa kita ya Pak? Nah, pokoknya top itu ya. Dia menjawab, bah ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi Sufyan Ats-Tsauri itu bersama para nabi dan rasul. Persis seperti mimpinya Abdullah bin Mubarak ketika ketemu Sufyan Ats-Tsauri. Dan kisah seperti ini banyak. Ya, jadi apakah mungkin kita yang masih hidup ketemu dengan orang yang sudah meninggal rohnya? Mungkin. Ada dalilnya dari Quran dan ada penjelasan ulama dan kisahnya banyak. Ya.
Namun yang perlu difahami tinggal yang kita lihat benar apa tidak. Jangan-jangan itu jin yang nyamar jadi mbah kita. Hati-hati. Kita harus pintar membedakan mana mimpi dari Allah, mana mimpi dari syaitan. Ya. Kemudian yang perlu kita fahami juga bahwa pertemuan tadi di alam mimpi, bukan di alam nyata. Maka roh tadi tidak ada ya yang gentayangan ke alam dunia, masuk ke tubuhnya orang. Aku sing wingi dijambret, dibunuh, aku njaluk degan ijo, bubur abang putih, lembak menyan rokok kelobot. Itu jin. Ya, enggak benar. Tidak ada roh bisa ucul dari alam barzah, enggak ada. Urusannya di alam barzah, entah nikmat entah azab. Dan yang nikmat ini diizinkan oleh Allah bertemu satu sama lain, bahkan diizinkan oleh Allah bertemu dengan rohnya orang yang sudah meninggal tadi dengan yang masih hidup di alam mimpi. Nah, kemudian roh itu nanti terus akan hidup di alam barzah sampai kapan? Sampai nanti tiba hari kiamat. Nah, kita mulai bahas tentang hari kiamat. Hari kiamat ini prosesnya begitu panjang. Prosesnya begitu panjang. Mulai dari ditiupnya sangkakala. Ya. Kemudian terus kita akan bahas satu persatu secara singkat. Proses yang pertama, tidak ada yang ngantuk ya Pak? Adapun tanda-tanda hari kiamat, semoga kita bisa bahas di lain kesempatan atau di lain daurah, amin ya. Itu juga pembahasan panjang. Proses hari kiamat ini panjang sekali. Ini salah satu kitab yang bahas tentang proses hari kiamat, satu kitab Pak. Kalau dibahas detail 1 tahun. Iya, saya pernah bahas di Cilacap 1 tahun baru selesai. Ya. Jadi ada kiamah sugro, ada kiamah kubro, ada al-jannatu wan nar, 3 kitab. Ya. Ini karya Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar. Saya pernah bahas 3-tiganya 3 tahun. Kiamah sugro 1 tahun, kiamah kubro 1 tahun, al-jannatu wan nar 1 tahun. Di sini cuma 2 jam. Langsung jadi ulama kabeh. Amin. Nah, jadi yang penting untuk mengingatkan kita tentang akhirat. Siapa? Ini madan ngebut ya, jadi jangan ada yang ngantuk. Pertama itu diawali dengan tiupan sangkakala. Dan tiupan sangkakala ada 2 tiupan. Tiupan pertama menghancurkan seluruh alam semesta. Tiupan kedua untuk mengembalikan roh yang sudah mati tadi, dikembalikan ke jasad, yang itu disebut dengan yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Ya. Itu di halaman 7 ya. Nah, ini panjenengan bisa ikuti urutannya di sini, tapi saya kadang ngikutin di sini, kadang tidak ya, karena apa? Biar kita bisa bagi waktunya bisa cepat selesai ya. Tiupan pertama menghancurkan seluruh alam semesta. Dan hari kiamat Pak itu sudah sangat dekat. Ya, hari kiamat sudah sangat dekat. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menjelaskan ya, tentang betapa dekatnya hari kiamat. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala siapa Pak? Malaikat Israfil, ya, malaikat Israfil. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sabdakan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, tentang bagaimana dekatnya hari kiamat ketika itu. Beliau di lain waktu, tapi hadis yang beda. Beliau pernah di atas mimbar, beliau bersabda, ya, naik di atas mimbar begini, bu'itsu ana wa sa'atu kahatain. Aku diutus dan jarak antara hari kiamat seperti 2 jari ini, sangat dekat. Dan hadis yang akan kita bahas ini tentang malaikat Israfil.
Beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kaifa an'amu wa qad iltaqama sahibul qarni al-qarna wa hana jabhatahu wa asgha sam'ahu wa yanzuru nahwal arsy yantadhiru an yu'mara an yanfukha fayanfukh. Apa artinya? Bagaimana aku bisa bersenang-senang sedangkan malaikat Israfil yang diperintahkan untuk meniup sangkakala itu sudah memasukkan sangkakala ke dalam mulutnya, ya, sudah memasukkan sangkakala ke dalam mulutnya. Jadi ibarat ya, istilah kata, ya. Ini adalah trompetnya itu sudah dimasukkan ke dalam mulut, tinggal ditiup. Bayangkan Pak, kondisi malaikat Israfil itu sudah masukkan trompet ke dalam mulut, ya, wa asgha sam'ahu wa hana jabhatahu, dan sudah mengernyitkan keningnya. Ini kening kernyit. Berarti apa ini Pak? Konsentrasi apa ngantuk? Apa mikirin mantan? Konsentrasi. Mana tadi? Nah, begini ya, kan dahnya berkernyit, ini sudah dimasukin. Wa asgha sam'ahu, dan pendengarnya sudah dipersiapkan betul-betul. Wa yanzuru nahwal arsy, melihat ke atas, melihat ke arsy, melihat kepada Allah Ta'ala yang bersemayam di atas arsy. Jelas dalilnya Allah bersemayam di atas arsy. Ada 1000 dalil lebih, kata Imam Ibnu Abil Is di dalam Syarah Aqidah Thahawiyah. Ada 1000 dalil lebih yang menjelaskan Allah bersemayam di atas arsy. Ini salah satunya. Malaikat Israfil melihat ke atas arsy. Jadi begini. Kepriwe Pak? Tinggal menunggu, yantadhiru, menunggu apa? An yu'mara an yanfukha, menunggu diperintahkan oleh Allah untuk diperintah, fayanfukh, maka dia akan meniup. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan, kedua mata malaikat Israfil itu tidak pernah berkedip dan bersinar terang, ka'annahuma kaukabani durriyan, seperti bintang yang bersinar terang, tidak berani berkedip. Kenapa tidak berani berkedip? Khawatir kalau dengan kedipan mata menunda meniup sangkakala. Subhanallah. Sampai sebegitunya. Jadi sudah sangat dekat Pak. Kiamat sudah dekat. Makanya ayo sing urung bojo ndang bojo. Loh, kok dening ke arah bojo? Kalau sudah bojo gimana Pak? Bojo lagi. Ayo persiapkan dengan amal soleh. Persiapkan dengan amal soleh. Sudah sangat dekat, ya. Kita lanjut. Tiupan pertama ditiup, hancurlah seluruh alam semesta. Langit digulung, bintang-bintang berjatuhan, planet bertuburkan satu sama lain, semuanya hancur, ya. Bumi hancur, semua gunung meletus, sehingga larvanya, magmanya mengalir ke darat sampai akhirnya mengalir ke laut. Laut pun meluap, mendidih sampai meluap. Tidak ada tempat untuk selamat bagi manusia. Oh, mau ke planet Mars? Nah, itu cuma hoak. Ya, Mars juga hancur. Bumi saja hancur, apalagi planet Mars. Dan ini adalah, ya, al-qiyamah al-kubro, kiamat yang besar. Kalau kematian, kiamah sugro. Kalau kiamat besar, kiamat al-kubro, hancur seluruh alam semesta. Namun ada satu bagian dari manusia yang tidak akan hancur saat terjadi hari kiamat, ya, yang disebut dengan ajbuz zanab, ujung tulang ekor. Jadi kalau kita duduk itu Pak, tulang ekor kita itu kan masuk ke dua pantat, itu masuk, ya. Kalau hewan kan keluar. Kalau kita lihat kucing, itu ujung ekornya, yaitu ujung tulang ekor itu. Nah, bagian manusia, tulang punggung itu kalau lurus kan jadi tulang ekor, ya, yaitu yang paling ujungnya itu yang tidak akan hancur sekalipun hari kiamat
terjadi itu tidak hancur. Ya. Dan kata Nabi, wa minhu yurakkabu al-insanu yaumal qiyamah. Dari ujung tulang ekor inilah akan dibangkitkan kembali manusia pada hari kiamat. Kemudian jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua adalah arba'un. Nabi menyebutkan arba'un. Ya. Apakah 40 tahun? Allahu a'lam. Apakah 40 abad? Allahu a'lam. Apakah 40 bulan, 40 hari? Allahu a'lam. Dan ketika masa jarak 40 tadi antara tiupan pertama dan kedua, Allah turunkan hujan. Turunkan hujan yang lebat, dan dari hujan tadi itu ya akan tumbuhlah ajbuz zanab, ujung tulang ekor tadi tumbuh seperti tumbuhan yang tumbuh. Setelah tumbuhan itu tumbuh, ya tubuh manusia ini tumbuh kedua kali, dan ini adalah kondisi yang paling kuat karena dibangkitkan itu khuliqalil baqa, diciptakan untuk kekal. Entah kekal menghadapi nikmat di surga ataupun kekal menghadapi azab di neraka. Tumbuh, dan nanti roh itu dikembalikan, ditiupkan, ya tiupan yang kedua, roh tadi dikembalikan, akhirnya manusia bangkit dari kuburnya sesuai dengan kondisi masing-masing. Gambarannya begitu banyak. Di antara dalil yang menyebutkan, Nabi SAW menjelaskan, ada yang orang yang sedang haji, yang sedang ihram, bangkit dengan pakaian ihramnya, bertalbiyah. Kemudian ada yang ya syuhada dibangkitkan dengan darah merah, ya, al-launu launud dam warrihu rihul misk, warnanya warna merah darah tetapi baunya wangi. Ada yang bangkit dalam kondisi wasyaquhu ma'il, dia miring begini, miring kanan atau miring kiri, ya sesuai kondisi. Itu siapa? Bagi orang yang punya lebih dari satu istri tapi tidak adil. Kue pak, niku. Intinya semua itu dibangkitkan dalam kondisi bagaimana dia meninggal. Jelas ki? Nah, secara umum dibangkitkan, kalau di sini di halaman ini halaman 8. Innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurla. Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan dalam kondisi hufatan, tidak beralas kaki, uratan dalam kondisi ya kondisi telanjang, ghurla ya tidak berpakaian, dan dalam redaksi lain disebutkan tidak bersunat, ya, dan tidak mungkin akan melihat satu sama lain. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, kalau begitu nanti bisa melihat satu sama lain. Nabi menjelaskan, perkaranya hari kiamat lebih dahsyat dari itu wahai Aisyah. Nggak mikirin satu sama lain, semuanya mikirin dosanya sendiri, ya. Kemudian seluruh manusia, ya, setelah dibangkitkan tadi akan dipanggil menuju yaumul mahsyar. Jadi proses setelah yaumul ba'ats, hari kebangkitan, itu adalah yaumul mahsyar. Seluruh manusia akan dikumpulkan, ya, di satu tempat. Seluruh manusia mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir di bumi yang putih bersih rata, tidak ada tanda apapun, dan matahari didekatkan dengan sangat dekat. Dan ini berlangsung sangat lama. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan 40 tahun, ada yang menyebutkan 400 tahun, ada yang menyebutkan 1000 tahun, ada yang menyebutkan 50.000 tahun, ya. Dan karena tadi kita sudah jelaskan khuliqalil baqa, jasad tadi diciptakan untuk kekal, maka ketika matahari dekat tadi tidak hancur. Tidak hancur. Kalau coba jasad kita sekarang, hancur enggak? Ya hancur. Jangankan matahari, ya, ditaruh di kompor saja nanti jadi, ya, gosong, ya, iya apa enggak? Nah,
ketika nanti matahari sangat dekat, manusia tidak hancur, tidak gosong, tetapi tetap merasakan kepanasan sehingga keluar keringat sesuai dengan amalnya masing-masing. Keringatnya itu mengalir sejauh 70 hasta, 70 dhira. Satu dhira itu segini, dari ujung jari tengah sampai siku ini kurang lebih setengah meter, ya. Maka keringatnya mengalir sejauh 70 hasta. Ada yang keringatnya itu sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai lutut, ada yang sampai paha, ada yang sampai perut, ada yang sampai dada, ada yang sampai leher, dan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya, maksudnya ila ansofi udhunaihi, sampai pertengahan daun telinga. Sehingga kalau dia bernafas, ini coba pertengahan ini nutupin hidung tidak? Nutupin, sehingga dia harus jinjit-jinjit berenang-renang biar bisa bernafas. Dan nanti ada 70 golongan yang akan Allah naungi dengan naungan arsy. Ya, kita sebutkan saja, kita tidak mungkin jelaskan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi kelak pada hari kiamat oleh naungan arsy. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Pertama, imamun adilun, imam yang adil. Kedua, syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wajal, pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya dekat dengan masjid. Keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima, rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullaha azza wajal. Seseorang yang diajak oleh wanita yang punya kecantikan dan punya kedudukan untuk berzina, namun dia menolaknya, mengatakan aku takut kepada Allah. Ya. Kemudian keenam, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha, seseorang yang sedekah dan menyembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu bi yamini, sampai seolah-olah tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Maksudnya orang terdekat tidak tahu. Suami sedekah istri enggak tahu, istri sedekah suami enggak tahu, orang tua sedekah anak tidak tahu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu, seseorang yang takut kepada Allah, mengingat Allah di tengah malam dalam kesendirian sampai berlinang air mata. Ya, ini fase yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar ini selesai dengan proses bagaimana syafaat al-uzma, syafaat yang terbesar bagi seluruh manusia. Dan yang memberikan syafaatul uzma adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana manusia pertama mendatangi Nabi Adam tidak sanggup, kemudian mendatangi Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, sampai akhirnya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah syafaatul uzma ini selesai, manusia mulai diproses hisab, satu demi satu menghadap Allah. Ma bainahu wa bainallahi turjuman, tidak ada antara dirinya dan antara Allah penterjemah, tidak ada penterjemah, langsung ditanya langsung oleh Allah, ditanya tentang kehidupan kita, ya. Dan ada 7 pertanyaan inti, 7 pertanyaan inti, ya. Apa saja pertanyaan inti tersebut? Pertama, madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah di dunia? Ini pertanyaan tentang tauhid pertama. Kedua, wa madza ajabtumul mursalin, bagaimana kalian menyambut seruan para nabi dan rasul? Apakah menerima atau menolak? Ini kedua. Kemudian yang ketiga, 4, 5, 6, ini dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in, tidak akan bergeser 2 kaki seorang hamba sampai dia
ditanya oleh Allah tentang 4 perkara. Apa saja 4 tadi? Pertama, an ilmihi, an umrihi, tentang umurnya. Tentang umurnya, fima afnahu, untuk apa digunakan. Yang kedua, tentang ilmunya. Wa an ilmihi, madza amila bih, bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, wa an malihi, tentang hartanya. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia mendapatkan dan untuk apa dibelanjakan. Yang keempat, tentang jasadnya, mata, hidung, telinga, tangan, semua anggota badan akan ditanya. Wa an jismihi fima ablahu, tentang jasadnya untuk apa dia pergunakan. Jadi kalau ini urutan 3, 4, 5, 6. Pertama tentang apa? Siapa yang kamu sembah. Kedua, bagaimana menjawab seruan para nabi. Ya. Ketiga, tentang umur. Keempat, tentang ilmu. Ketiga, tentang harta. Berarti kelima ya, kelima tentang harta. Keenam, tentang jasad. Yang ketujuh terakhir, tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ditanya tentang nikmat. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat dikasih istri, nikmat dikasih suami, nikmat dikasih semua nikmat. Sampai kita nyeruput ya es degan ditanya, kita makan gedang goreng ditanya, semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti yaumul hisab ini ya, semua orang akan mempertanggungjawabkan amalnya. Ketika fulan maju menghadap Allah, maka akan berdatanganlah orang-orang yang meminta pertanggungjawaban dari amalnya. Ya, nanti ada amal yang diambil, kemudian ketika orang lain maju, dia juga akan mengambil amalannya orang lain. Jadi begini Pak, ya, misalkan si A maju, sedang disidang di hadapan Allah. Nanti orang lain akan maju menghadap Allah, minta pengadilan tentang si A. Ya Allah, si A ini pernah memukul saya, maka diambil pahalanya. Jelas sih Pak? Si B maju minta kepada Allah, ya Allah, si A ini pernah mukul saya, maka pahala si A diambil. Jelas ya? Nanti gantian, ketika si B maju, ya, si B maju, giliran si B ini maju menghadap Allah, si A yang gantian minta kepada Allah, ya Allah, si B pernah nendang saya, nanti pahala yang si B diambil. Maka yang ada itu saling mengambil dan saling diambil pahala. Ketika si A maju, si A ini disidang, si B ini minta kepada Allah menuntut tentang si A, diambil pahalanya. Misalkan diambil pahalanya 100.000 pahala. Jelas sih Pak? Kemudian si A selesai. Ketika si B maju, gantian si A yang menuntut. Nuntut, ternyata si A dapat pahala dari si B 300.000. Badi apa rugi? Badi 200.000. Jelas ki? Sampai di sini jelas Pak? Nah, seperti itu prosesnya. Dan nanti ujung akhirnya ya, adalah ketika yaumul mizan. Jadi kan ketika yaumul hisab tadi akan dibagikan seluruh catatannya. Ada yang mengambil catatan dengan tangan kanan, ada yang mengambil dengan tangan kiri, ada yang mengambil dengan tangan kiri dan dari balik punggung. Jelas sih Pak? Nah, itu nanti jadi saksi atas amalan yang dilakukan di dunia. Itu bukti amalan dia. Kemudian nanti ketika yaumul hisab itu kan dia juga akan mendapatkan pahala dari orang lain atau diambil pahala oleh orang lain. Jelas sih Pak? Jadi kalau pahala dia sendiri, misalkan pahalanya 5 juta, dosanya 7 juta. Berarti
dia sendiri, dia pribadi, pahala dan dosanya banyak mana? Banyak dosanya, ya. Tapi kan ini belum selesai. Dia itu proses hisab nanti akan diambil juga pahalanya oleh orang lain dan akan mengambil pahalanya orang lain. Jelas ya, Pak? Sampai nanti akhirnya adalah pada yaumul mizan. Jadi proses yaumul hisab itu dipanggil satu persatu, ya, kemudian ditimbang. Nah, yaumul mizan inilah yang menentukan. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Yaumul mizan ini proses apa? Rekapitulasi dari mulai yaumul hisab tadi, pahala aslinya dia berapa, dosa aslinya dia berapa, kemudian dia diambil pahalanya berapa oleh orang lain, kemudian dia mengambil pahala dari orang lain berapa, ya. Itu nanti direkap. Ujung akhirnya ada yang bagaimana? Ada yang ketika awalnya dosanya lebih banyak, ujung akhirnya ada yang bisa pahalanya lebih banyak. Kenapa? Karena sering dizolimi orang lain, dia sabar sehingga dapat pahala dari orang lain. Dan nanti akhirnya di yaumul mizan ini akan ditimbang. Ditimbang apa? 3 perkara, yaitu di halaman berapa, Pak? 16. Yaumul mizan. Nah, ini yang ditimbang 3. Pertama, hamba itu sendiri, kedua adalah catatan amalnya, yang ketiga adalah amal solehnya. Ini ditimbang 3-tiganya. Nanti ujung akhirnya manakah yang paling banyak? Apakah amal solehnya ataukah dosa-dosanya? Mana yang paling banyak? Dan semuanya ditimbang. Yang muslim juga ditimbang, yang kafir juga ditimbang. Yang muslim ditimbang, ya, untuk menentukan berapa jumlah kebaikannya, sehingga akan ditentukan dari berapa kebaikan tadi tingkatan surga yang mana. Karena surga itu darajat, naik ke atas. Semakin ke atas semakin indah. Orang kafir pun ditimbang untuk menentukan berapa banyak dosanya. Semakin banyak dosanya, maka semakin rendah tingkat nerakanya. Karena neraka itu darokat. Kalau surga darajat pakai jim, kalau neraka darokat pakai ro, ya, dan kaf, darokat itu tingkatannya ke bawah. Semakin ke bawah siksanya semakin pedih. Jelas ya, Pak? Nah, setelah itu, setelah mizan selesai, yaumul mizan selesai, baru orang akan dia divonis masuk surga atau masuk neraka. Setelah itu baru berlaku syafaat bagi selain Nabi SAW, itu syafaat para malaikat, syafaat orang-orang beriman, syafaat orang soleh, syafaat Nabi dan Rasul. Kenapa di situ berlaku syafaat? Karena sebelumnya ketika yaumul mizan, ba'ats yaumul hisab, itu seluruh manusia memikirkan dosanya masing-masing. Dia belum merasa aman, ya, belum merasa aman. Yauma yafirul mar'u min abi min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua orang itu, ya, memikirkan dirinya sendiri, melupakan saudaranya, ayah ibunya, istrinya, anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing memikirkan dosanya sendiri-sendiri. Dan ketika hari kiamat itu, Pak, memori manusia dikembalikan. Kita kejadian setahun yang lalu, dosa kita apa saja, kelalen apa lupa, Pak? Kelalen atau lupa?
lupa dan kelalen, betul? Ya, nanti dikembalikan semua. Database memori kita itu tidak hilang, Allah simpan rapi di Lauhul Mahfuz. Nanti dikembalikan semua, sehingga kita ingat semua perbuatan baik kita dan semua perbuatan buruk kita, ingat semua. Dan itulah yang menjadikan semua orang memikirkan dirinya sendiri. Baru setelah Yaumul Mizan selesai, orang-orang yang catatan baiknya lebih berat sehingga divonis surga, dia akan pelong, alhamdulillah, dapat vonis masuk surga, tenang, alhamdulillah. Setelah tenang, loh, bojoku nang endi ya, bapak ibuku nang endi ya, anak-anakku nang endi, baru ingat. Jelas ya Pak? Setelah tenang, coba ketika gempa bumi, semua orang lari sendiri-sendiri. Setelah sampai ke pengungsian, loh, anak saya ketinggalan, ya apa enggak? Pas terjadinya bencana itu orang lari sendiri-sendiri, jarang yang ingat orang lain. Setelah aman, gempanya reda, baru cari saudaranya, betul tidak? Itu manusiawi. Sama ketika Yaumul Mizan sudah selesai, orang yang ditimbang dan divonis surga, dia akan mencari orang tuanya, mencari istrinya, mencari anaknya, baru berlaku syafaat dari malaikat, dari para nabi dan rasul, para syuhada, para siddiqin, para solihin, para penghafal Al-Quran, syafaatnya sholat, syafaatnya Al-Quran, syafaatnya semuanya Allah berikan semua. Baru setelah itu, setelah syafaat, maka ada haud atau telaga. Kalau yang di sini, ini kan sebetulnya bukan saya yang nulis ya, ini saya download di internet, ada makalah yang bagus. Ini nomor 4, telaga. Ini para ulama berbeda pendapat mana dulu, telaga ataukah mizan. Ini para ulama berbeda pendapat. Allah a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat ya, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, ini adalah mizan dulu baru telaga, al-haud. Ya, tapi ada yang mengatakan telaga dulu baru nanti mizan ya. Nah, telaga ini adalah telaganya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan telaga setiap nabi dan rasul Allah berikan telaga masing-masing. Dan telaga yang paling besar adalah telaga milik baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuluhu syahrun wa arduhu syahrun, panjangnya perjalanan sebulan, lebarnya perjalanan 1 bulan. Ma'uhu, airnya, asyaddu bayadun minal laban, lebih putih daripada susu, lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa atyabu min raihatil misk, dan lebih wangi dibandingkan baunya kasturi ya. Dan dahsyatnya, man syariba minhu syurbatan lam yazma abada, barang siapa yang minum 1 teguk seperti ini ya Pak, bismillah, tidak akan haus selamanya. Masya Allah. Tapi bukan ini ya. Nah, yang unik apa? Mungkin kita selesai sampai sirat, adapun surga dan neraka semoga bisa kita lanjutkan di daurah lain waktu secara khusus ya Pak, karena waktunya tidak cukup ya. Insya Allah nanti di lain waktu, semoga Allah berikan kita umur, amin ya. Yang unik begini, cobi Pak, tadi ya, man syariba minhu syurbatan lam yadma abada, minum 1 teguk, bismillah. Ustadznya modus pengen minum baik ya. Minum 1 teguk tidak akan haus selamanya. Pertanyaannya, loh, berarti mereka masuk surga kondisinya haus apa tidak? Coba Pak, haus apa tidak? Tidak, tidak haus ya. Kondisi orang yang beriman masuk surga tidak haus. Lah terus untuk apa di sana? Makanan, minuman, ada minuman Rahiqul Makhtum, ada air sungai dari susu, madu, khamr dan yang lain-lain. Itu buat apa? Nah, apa Pak?
Kenapa? Kenapa? Iya. Iya, terus karena apa? Karena kenikmatan, betul Pak. Monggo Pak, silahkan. Monggo silahkan. Ini sama voucher ini. Pak Sinten Pak? Pak Sartono, monggo. Bukunya milih monggo yang mana? Silahkan pilih monggo. Ini beda-beda judulnya. Sama lagi Pak, monggo. Sami-sami. Orang yang beriman masuk surga itu murni karena kenikmatan, murni, bukan karena kebutuhan. Mereka tidak lapar, tidak haus, tapi murni nikmat. Karena kita makan minum itu kan ada tingkatannya. Ada karena lapar dan haus, ya, untuk mengganjal kebutuhan. Kemudian ada karena untuk enak, ya. Kemudian ada lapar dan haus, kemudian bergizi, kemudian enak, kemudian nikmat, kemudian mewah. Tingkatannya kan begitu ya. Kalau orang yang duitnya pas-pasan lah, sing penting wareg. Kalau kerupuk pe wareg. Bergizi tidak? Ya tidak. Begitu tingkatannya. Ahli surga itu makan minum bukan karena kebutuhan, tapi kenikmatan dan kemewahan. Insya Allah nanti lain waktu. Sampai mana tadi? Mizan, ya. Mizan kemudian syafaat. Nah, nanti setelah syafaat sampai haud tadi, sudah sampai haud, ya. Setelah haud tadi, nah, jadi sebelum haud itu sudah mulai dibagi, Pak. Ya. Jadi secara umum manusia di hari kiamat itu kan 3. Muslimun, munafiqun, kafirun. Ada berapa? 3. Muslimun, munafiqun, kafirun. Nanti kalau yang kafirun, yang menyembah selain Allah, itu sebelum ke telaga itu sudah digiring menuju neraka. Sudah digiring duluan. Allah akan, ya, jadikan entah itu syaitan ataupun malaikat yang diserupakan seperti sesembahan yang mereka sembah di dunia. Yang nyembah matahari, Allah jadikan seperti bentuk matahari, masuk neraka diikuti yang nyembah matahari. Yang nyembah pohon, Allah akan serupakan pohon, kemudian masuk neraka diikuti mereka. Yang nyembah apapun bentuknya diikuti semua. Semua sesembahan selain Allah, Allah serupakan. Entah syaitan yang diserupakan atau Allah utus malaikat untuk diserupakan seperti bentuk itu, diikuti mereka. Nanti nyemplung ke sana, diazab di sana. Ya, kemudian jalur yang selanjutnya, ini orang kafir sudah dipisah dulu. Jelas sih Pak? Nah, kemudian muslimin dan munafikun terus jalan. Terus jalan kemana? Menuju telaga. Nanti munafikun diusir dari telaga, ya, dan juga muslimun tapi yang melakukan amalan yang tidak disyariatkan Nabi nanti akan juga diusir dari telaga. Jadi tidak minum telaga. Jelas sih Pak? Nah, jadi ibarat surga itu di sana, ini jalan ke sana menuju sirat, ya, sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Satu-satunya jalan menuju surga adalah sirat. Satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain. Kalau yang kafirun sudah dicemplungakan sebelum sampai sirat. Nanti, ya, setelah di telaga dipisah. Ya, munafikun dipisah, tidak ke jalur telaga, dan juga orang-orang yang muslim tetapi mengamalkan amal yang tidak disyariatkan Nabi akan dipisah. Nanti ketemu lagi di sana, tapi kan ada yang sudah minum, ada yang tidak minum. Nah, sampai ke sirat tadi itu dipisah antara orang munafikun dan muslimun. Muslimun maju karena di sana mulai gelap, ya, dan masing-masing orang akan diberikan cahaya sesuai dengan kadar imannya masing-masing. Kemudian orang munafikun Allah pisah dengan tembok, ya. Faduriba bainahum bisurin lahu bab.
ya, dipisah. Mereka suruh ke belakang, mereka mengira akan mencari cahaya, ditipu oleh Allah dan oleh orang-orang beriman, karena mereka di dunia menipu orang beriman, digantian mereka ditipu. Mereka mencari cahaya di belakang, ternyata nyemplung ke neraka. Nah, kemudian orang yang beriman ya maju ke depan sampai di Sirat. Nanti di Sirat ini ya ada yang selamat, ada yang nyemplung, dan menyeberangi Sirat itu sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Ada yang secepat kilat, ada yang seperti angin bertiup, ada yang seperti kendaraan yang cepat, ada yang merangkak, dan ada yang nyemplung. Namun bedanya, yang jatuh dari Sirat itu muslim atau kafir? Muslim, ya. Beda dengan yang munafikun dan kafirun yang tidak jatuh dari Sirat. Itu bedanya. Kalau yang jatuh dari Sirat berarti itu muslim yang mengikuti nabi, entah siapapun nabi yang diutus kepada mereka. Kalau yang jatuh ke neraka itu dari Sirat, maka mereka tidak akan kekal di neraka. Tapi kalau yang jatuh ke neraka tidak dari Sirat, mereka yang akan kekal di neraka. Ada gambaran sampai di sini, Pak? Terus nyebrang Sirat, nah baru di sana nanti ya ada arasatul jannah, ada emperan surga. Ya, di mana baginda Rasul itu menyeberang pertama kali, Sirat pertama kali, dan setiap nabi dan rasul akan memberikan syafaat bagi umatnya masing-masing. Baginda Rasul SAW yang diizinkan pertama kali menyeberangi Sirat, menyeberang secepat kilat, langsung sampai. Ya, seperti kedipan mata. Di seberang Sirat, di emperan surga, pintu surga sudah menunggu beliau, tapi beliau tidak mau masuk sendiri. Beliau menunggu kita, menunggu umatnya. Beliau menengadahkan tangan tinggi-tinggi ke langit, minta kepada Allah, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim. Setiap kali umatnya nyebrang, beliau minta, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku, demi kita, Pak. Jadi jasanya baginda Rasul kepada kita sallallahu alaihi wasallam lebih besar dibandingkan jasanya orang tua kita kepada kita. Itu, Pak. Karena yang menyelamatkan kita dari azab neraka siapa? Ya, Allah lewat syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu satu-satunya jalan menuju surga adalah as-sirat. Baru yang lewat dari situ, kemudian nunggu di sana, pintu surga masih ditutup, dan yang pertama kali diizinkan mengetuk pintu surga adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, diizinkan untuk mengetuk pintu surga, akhirnya pintu surga dibuka dan beliau yang pertama kali masuk pintu surga. Selesai. Insya Allah surga dan neraka dibahas di lain waktu. Monggo jika ada pertanyaan. Tadi ada pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Ada yang tadi lewat. Tadi masuk duluan ya, saya jawab duluan ini. Monggo sambil jika ada yang bertanya. Setelah mengalami kematian sampai menunggu hari kebangkitan, roh kita ada di mana? Karena banyaknya mitos di masyarakat tentang arwah gentayangan atau roh yang datang pada malam tertentu untuk mengunjungi kerabatnya. Jazakallah khairan. Nah, tadi kita sudah singgung roh tadi itu ya di alam barzakh. Kalau rohnya orang beriman di Iliyin ya sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Rohnya orang muslim secara umum di surga, rohnya orang kafir di Sijjin, dan tidak bisa ucul. Ucul itu apa? Lepas dari alam barzakh. Jadi nggak ada roh gentayangan, tidak. Ya, gentayangan ke alam dunia, jaluk
jaluk mangan, jaluk degan tidak ada, ya. Nah, apalagi minta ini dan itu, ya. Itu semua adalah ulahnya jin, ya. Kemudian untuk pulang ke rumah ke hari-hari tertentu, nah ini yang perlu dalil. Sebagian masyarakat kita meyakini roh itu pulang malam Jumat. Dino malam Jumat ahli kubur tilik omah, gitu ya Pak. Nah, itu saya masih cari dalilnya sampai hari ini belum nemu. Semenjak saya dulu cari-cari sampai sekarang belum nemu. Mungkin nanti ada yang tahu atau ada yang bisa ngasih tahu. Nanti kita cari rujukannya. Kalau hadis itu riwayat siapa, derajatnya apa, kalau itu perkataan ulama di kitab apa, seperti apa validitas hal itu. Nah, kalau benar kan kita amalkan. Kalau tidak, ya jangan diyakini, karena ini perkara gaib. Betul nggih, Pak? Nah, seperti itu. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah meninggal di jalan raya termasuk syahid? Jika iya, bagaimana jika itu terjadi kepada muslim yang tidak sholat? Nah, jadi syahid itu ada banyak sebabnya yang tadi pernah kita jelaskan. Termasuk diantaranya, kalau panjenengan pengen tahu hal itu, bisa merujuk ke kitabnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau menulis kitab judulnya Ahkamul Janaiz wa Bid'uha. Ahkamul Janaiz wa Bid'uha, tentang hukum seputar jenazah. Beliau menyebutkan tentang tanda-tanda husnul khotimah beserta dalil-dalil yang beliau sebutkan, derajat hadisnya detail. Ya, ada banyak tentang syahid, termasuk syahid yang orang yang di dalam amal soleh. Nah, kalau meninggal di jalan raya, maka ini perlu tafsil, perlu perincian. Dia di jalan raya itu untuk apa? Kalau dia berada di atas amal soleh, misalkan mau berangkat haji, mau berangkat umroh, mau berangkat mengajar, ya, mau tugas disuruh orang tua, ya, kamu antar adikmu ke pondok, itu kan sedang amal soleh, birrul walidin, betul ya Pak? Nah, maka kalau meninggal di situ, kalau dia dalam hal ketaatan, ya, insya Allah husnul khotimah. Adapun syahid nanti maka tinggal dilihat dia itu dalam tujuan apa, ya. Kalau yang dia dalam amal soleh secara umum, Syekh Al-Albani menyebutkan orang yang meninggal di atas amal soleh, meninggal bisa masuk syahid atau minimal husnul khotimah. Nah, tinggal dilihat amalannya seperti apa. Nah, kalau orang itu tidak sholat, ya, maka ini hukumnya kembali kepada Allah Ta'ala, ya. Tentunya tidak sholat adalah dosa besar, ya, dosa besar. Meninggalkan sholat adalah dosa besar. Maka bisa jadi semoga Allah ampuni atau diazab dulu, ya, di alam barzakh dan di neraka, ya. Yang penting dia masih meninggal dalam kondisi Islam, ya, maka dia muslim. Karena para ulama ada perbedaan pendapat antar ulama. Orang yang meninggalkan sholat karena malas itu dihukumi muslim atau keluar dari Islam. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan dia masih muslim, cuma fasik, disebut fasik, yaitu pelaku dosa besar, karena meninggalkan sholat adalah dosa besar. Ketika kita mengajarkan keburukan kepada orang lain sebelum tahu, lalu ketika kita sudah bertaubat dan menyampaikan kepada orang yang kita ajarkan bahwa hal itu buruk, namun dia tidak bertaubat, apakah kita mendapat dosa jariah? Jelas pertanyaannya, Pak? Jelas ya? Maka kalau kita sudah menyampaikan, kita sudah gugur kewajiban, ya, sudah gugur kewajiban, dan kita tidak mendapat dosa jariah.
Dan penting untuk kita ketahui, para Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kesempurnaan taubat seseorang itu adalah dengan mengamalkan lawan dari perbuatan buruk yang pernah dia lakukan. Contoh, kalau dulu Pak, ada yang ketika muda dia playboy, ya Pak, playboy, maka ketika dia sudah menikah, kesempurnaan taubatnya gimana? Berbuat baik kepada istrinya, bukan mendekati mantan, bukan, nanti malah CLBK, cinta lama bersemi kembali, malah bahaya. Kalau dulu pernah mencuri, maka kesempurnaan taubatnya apa? Banyak bersedekah. Nah, kalau terkait dengan perbuatan yang dengan ideologi, maka kesempurnaan taubatnya adalah dia mengkanter ideologi salah yang pernah dia yakini. Contoh, orang yang keluar dari Syiah, maka kesempurnaan taubatnya bagaimana? Dia mengajarkan tentang keburukan dan kesesatan Syiah. Orang yang pernah belajar perdukunan, dia taubat, maka kesempurnaan taubatnya bagaimana? Menjelaskan tentang salahnya perdukunan. Jelas ya Pak? Nah, seperti itu. Kemudian mohon penjelasan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan, apakah seorang muslim tapi meninggal dunia di hari Jumat tetapi bunuh diri, apakah orang yang mati seperti ini mendapat penjagaan Allah di dalam kubur? Nah, bunuh diri dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Ya. Jadi ada meninggal hari Jumat itu keutamaan, tapi caranya bunuh diri ini adalah dosa besar. Maka apakah diampuni atau diazab atau tidak, itu kembali kepada Allah Ta'ala. Ya. Jika Allah berkehendak mengampuni, akan diampuni. Jika Allah berkehendak mengazab, akan diazab. Jadi yang menentukan adalah Allah Ta'ala. Ya, seperti itu. Mohon penjelasan orang yang meninggal hidup lagi. Ya. Jadi orang yang meninggal hidup lagi memang ada. Ya, seperti Uzair, kalau di dalam surat Al-Baqarah itu ada yang 100 tahun mati kemudian hidup lagi, itu dihidupkan oleh Allah, ada. Kemudian yang dihidupkan oleh Allah dengan mukjizat Nabi Isa, ada. Kemudian yang mati dan dihidupkan oleh Allah lewat istidraj yang Allah berikan melalui Dajjal, ada. Itu betul-betul orang mati hidup kembali. Adapun mati suri beda. Mati suri sebetulnya dia belum mati tapi dianggap mati. Jadi aslinya dia ya masih hidup tetapi dianggap mati. Ya, kalau bahasa medisnya koma. Ya, jadi mungkin detak jantungnya masih fungsi tapi sangat lemah sehingga tidak terdeteksi oleh alat, tapi dia masih hidup. Ya. Dan banyak kejadian orang yang sudah dibungkus kafan mau diantar, ada salah satu pegawai kami di MAIS, ada yang demikian, ketika waktu kecil sudah divonis meninggal. Ya. Mbahnya bilang itu coba dicek masih hidup apa enggak. Dicek beneran masih hidup. Enggak jadi dibawa ke kuburan. Iya, orangnya masih hidup sampai sekarang. Iya, ada di MAIS orangnya. Itu bukan mati suri, memang masih hidup. Cuma deteksinya kurang akurat sehingga dianggap mati. Nah, kalau itu yang disebut mati suri, sebetulnya belum mati. Ya. Ustadz izin bertanya, kalau bermimpi dengan orang yang sudah mati tapi orang yang mati itu tidak berkata apa-apa, dan adakah waktu terbaik untuk mimpi? Jadi mimpi itu ya, mimpi bertemu orang yang mati, kemudian maksudnya apa, itu masuk ke ranah takwil mimpi, masuk ke ranah takwil mimpi. Dan takwil mimpi itu haknya para ulama yang diberikan mauhibah. Mauhibah itu anugerah oleh Allah untuk bisa mentakwil mimpi, bukan sembarang orang. Jadi tidak benar Pak, kita itu menafsirkan mimpi lewat primbon mimpi.
nggak bener, nggak boleh. Karena primbon mimpi itu, tahu yang istilah primbon mimpi ya Pak? Ada beredar di masyarakat, ada primbon mimpi, ada primbon kedutan. Kedutan di sini artinya apa? Kedutan di sini artinya apa? Itu tidak bisa dijadikan patokan. Apalagi yang primbon yang beredar. Kalau takwil mimpi ada ilmunya, ada ulama yang mahir di bidang itu. Termasuk Imam Ibnu Sirin rahimahullah itu punya kitab khusus tentang takwil mimpi. Ya. Dan ada kitab khusus yang dikarang oleh Syekh Masyhur Hasan Salman, muridnya Syekh Albani dan rekan beliau, membahas tentang takwil mimpi, bagus sekali, tapi belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judul kitabnya Al-Muqaddimat Al-Mumahidat As-Salafiyat fi Tafsiri Lu'ya wal Manamat. Itu kaidah-kaidah tentang tafsir mimpi. Tidak semua orang boleh untuk menafsirkan mimpi. Itu hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan mauhibah, Allah berikan anugerah. Jadi saya tidak berani dan tidak boleh menafsirkan artinya apa. Jelas ya? Dan adakah waktu yang terbaik untuk mimpi? Nah, kalau ini mungkin bisa dijelaskan. Jadi mimpi itu kan ada yang dari Allah, ada yang dari setan. Indikasi mimpi yang baik dari apa? Dilihat dari beberapa poin. Pertama dari orangnya, kedua dari kondisi sebelum dia tidur. Baru yang ketiga dilihat dari mimpinya. Contoh pertama orangnya. Kalau dia orang soleh, orang yang baik, orang yang jujur, maka potensi mendapatkan mimpi yang baik lebih banyak dibandingkan mimpi yang buruk. Kedua, kondisi sebelum tidur, dia baca sunnah-sunnahnya dulu, zikir sebelum tidur, amalannya sebelum tidur, seperti apa Pak? Meniup, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, kemudian ditiup ke telapak tangan, diusap seluruh tubuh, itu diamalkan semua. Kemudian mimpi. Nah, kalau jarang ngaji, kok mimpi ketemu orang yang sudah meninggal dan tidak baca doa, bisa jadi itu jin yang masuk. Dan juga dilihat mimpinya itu bagaimana. Mimpi yang dari Allah itu yang ada takwilnya biasanya runtut atau bisa ada maknanya dan seringkali terulang-ulang, atau di waktu yang terbaik seperti waktu sepertiga malam terakhir, itu kan waktu yang terbaik ya, untuk munajat, dan juga bisa jadi mimpi yang baik di waktu-waktu itu karena gangguan syaitan ketika itu lebih sedikit. Ada waktu-waktu di mana syaitan berkeliaran, ada waktu-waktu di mana syaitan itu dia menyingkir. Waktu syaitan berkeliaran paling banyak kapan Pak? Waktu maghrib. Waktu maghrib. Makanya kalau orang kena gangguan jin paling rentan itu waktu maghrib. Dan waktu yang paling minim gangguan syaitan sepertiga malam terakhir, di mana Allah Ta'ala turun ke langit dunia, para malaikat turun. Itu waktu yang paling baik untuk munajat kepada Allah. Syaitan pada menyingkir. Nah, kalau mimpi di waktu itu, maka potensi lebih baik, potensi mendapat mimpi dari Allah itu lebih banyak. Jelas ya? Ada gambaran. Jadi dilihat 3 hal. Orangnya, sebelum tidur bagaimana, dan dilihat mimpinya. Dan mimpi yang buruk itu seringkali mimpi yang menakutkan, menjadikan gelisah, takut, sedih dan seterusnya, atau mimpi yang alurnya tidak jelas. Habis mimpi naik gunung, ujuk-ujuk nang pantai. Habis di pantai, ujuk-ujuk di kota. Alurnya nggak jelas, karena itu dipermainkan oleh setan. Hatinya dipermainkan, akalnya dipermainkan, tidak jelas. Maka itu tidak ada takwilnya. Ya Ustadz, anak izin bertanya, amalan apakah yang dapat menyebabkan terhapusnya dosa muamalah selain meminta maaf secara langsung, seperti ghibah, memukul orang dan sebagainya? Maka kalau jelas pertanyaannya ya, ketika dosa terkait dengan orang lain, maka ya diselesaikan dengan orang tersebut, meminta maaf, kalau dia pernah mengambil hartanya dikembalikan. Dan amalan apa yang bisa menghapus dosa selain tadi itu ya? Pertama adalah ya mendoakan kebaikan untuk orang tersebut.
Kedua, beristighfar untuk orang tersebut. Kita pernah punya salah sama seseorang, ya, pernah ngambil hartanya, atau mungkin pinjam uangnya, orangnya nggak tahu kemana, ya, atau sudah dikembalikan hartanya itu, terus amalannya apa? Pertama, mendoakan kebaikan untuk dia. Kedua, memintakan ampun untuk dia. Karena Nabi SAW sebutkan, ya, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Kalau ada seseorang berbuat baik kepada kalian, balaslah dia. Ya, hatta taro annakum qad kafa'tumuhu. Sampai engkau melihat sudah bisa membalas kebaikannya. Kalau tidak bisa membalas sesuai dengan hal itu, maka doakan dia. Jadi kalau kita sering dikasih sesuatu oleh orang lain, kita nggak bisa membalas dengan sesuatu itu karena hartanya tidak cukup, maka dengan apa? Doa. Apalagi orang yang sudah meninggal lebih butuh doa dari orang yang masih hidup. Itu kita doakan. Terakhir, ya, apakah benar jin itu bisa mencuri wahyu dari langit sementara setiap langit dijaga oleh para malaikat? Tidak benar, wahyu dicuri oleh jin tidak benar. Ya. Di dalam surat Al-Jin ayat 8 dan 9 sampai 10 Allah Ta'ala firmankan, wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Ya. Dan kami mencoba mencuri berita di langit, ternyata langit itu didapati penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah yang berapi, bintang-bintang yang dilemparkan di langit. Ya. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Dahulu kami punya tempat-tempat biasa duduk-duduk di langit untuk mencerita, untuk mencuri berita dari langit. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Adapun kalau sekarang setelah Nabi diutus, maka tidak bisa, langit dijaga dengan panah-panah berupa bintang-bintang yang, ya, bersinar, yang sangat membakar mereka. Nah, jadi syaitan tidak bisa mencuri berita di langit seperti itu. Waktunya habis, ini belum sempat dibagikan, ya. Masih ada waktu apa tidak ini? Ya, sekarang tinggal saya bertanya, Pak. Tadi ada 7 pertanyaan inti pada saat Yaumul Hisab. Sebutkan 2 saja, monggo. Ya, silahkan. Tentang ibadah, ya. Terus? Ya, tentang mengikuti Rasulullah. Ibadah maksudnya, ya, siapa yang disembah gitu, ya. Ya, monggo, silahkan, Pak. Mau milih yang mana? Ya, sama 1, ya. Jazakallahu khairan. Sebutkan 2 lagi yang lain, monggo, Pak. Ya. Ada tadi ngacung apa enggak? Tidak. Sana. Monggo, Pak. Ya. Yang keras? Umurnya digunakan untuk apa? Ya, terus ya, kenikmatan apa yang, jadi tentang nikmat, ya. Ya, monggo, silahkan maju, Pak. Yang terakhir mungkin peserta, ya, monggo. 2 lagi, ya, monggo, silahkan pilih. Mana? Ini monggo di bawah juga boleh, mana, pilih, silahkan. Ya, bingung, ya. Kabian apik. 1 lagi terakhir.
Tentang ilmunya. Ya, monggo, terima kasih. Ya, monggo silahkan. Terakhir, peserta yang paling jauh, monggo Mas. Peserta yang paling jauh dari mana? Cilacap ada Pak? Mana Kroya? Ada lagi yang paling jauh? Monggo yang Cilacap, Kroya, Banjar maju. Monggo. Yang dari Banjar mana? Tapi dari Banjar ya, bukan domisili di sini. Banjar domisili di sini. Oh nggih, monggo silakan. Monggo Pak. Cilacapnya mana Pak? Kroya. Oh, Masya Allah, monggo dipilih satu. Sama keluarga mboten? Iya, keluarga. Istri, ibu, monggo satu lagi buat ibunya. Banjar monggo Pak. Nggih. Sama keluarga Pak? Sendiri, monggo. Masya Allah. Anak ikut, anak Pak itu ikut enggak anaknya? Berapa istri anak? Berapa? Anak satu. Oh, monggo Pak. Pilih berarti 3. Ya. Oh, Masya Allah, dari Jawa Timur. Masya Allah. Iya, monggo Pak. Berapa orang Pak? Sama istri anak berapa? 1, monggo 3. Pilih bukunya 3. Jadi kan juga 3 Pak. Iya, sami-sami. Monggo bermanfaat. Berapa orang? 1, monggo pilih. Iya, sami-sami. Ya. Ada lagi yang jauh? Mana? Sulawesi. Tinggalnya di mana? Baturaden ini dari Baturaden. Nanti yang Kutayasa turun semua, habis semua. Berarti tinggal domisili di mana? Domisili di Sulawesi. Ini dari Sulawesi ke sini. Dari Sulawesi terus ke tapi domisili di sini ya. Yes, nggak apa-apa, silahkan Mas. Tapi yang lain jangan ya Pak. Dah, monggo silahkan. Ya, monggo. Ya, terima kasih. Ya, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa sambung di lain waktu. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga yang sudah kita bahas ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.